Ada seseorang di negeri Syam di Syria, tukang gali kubur, Al-Haffar, namakan Syekh Abdurrahman Haffar. Kerjanya menggali kubur. Suatu waktu ada ibu-ibu datang minta pesan satu kuburan. Ya, namanya dia tukang gali kubur, pesannya kuburan. Ya, minta digalikan satu tempat. Dia lakukan pesanan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian datanglah jenazah. Di saat jenazah dikuburkan, Syekh Abdurrahman Haffar ini ikut juga masuk dan membantu ya, pemakaman tersebut. Namun suatu hal yang terjadi sangat luar biasa. Di saat dia masuk, dia mengurus, tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu terang benderang, indah luar biasa. Dia melihat taman yang bagusnya luar biasa. Ada dua malaikat dengan kudanya datang ke tempat itu dan menyambut jenazah ini. Mayat ini disambut oleh dua malaikat tersebut. Disambut dan dibawa ke tempat yang indah yang luar biasa. Ketika itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini jatuh pingsan. Dia tidak mampu melihat apa yang terjadi saat itu. Setelah selesai urusan jenazah, dia tersadar, orang sudah bubar. Dia teringat sang ibu yang memesan kuburan itu. Waktu itu dia lihat ada di ujung sana. Dia ingin mengejar tapi sudah tidak ada lagi di sana itu. Terlambat. Namun beberapa bulan kemudian sang ibu itu datang lagi. Ada pesanan yang baru lagi. Satu lagi dia memesan untuk dibikinkan atau digalikan kuburan. Digalikanlah. Selesai semua dari semua itu, subhanallah, datanglah jenazah. Ketika jenazah ini dikubur, dia pun ikut sebagaimana biasa kerjanya, membantu untuk pemakaman. Kedua kali pun dia melihat hal yang serupa terjadi pada waktu itu. Cahaya yang terang benderang, taman yang begitu indahnya, ada dua malaikat dengan berkuda menyambut sang jenazah ini. Disambut, dibawa, kemudian dia benar-benar merasa kagum. Namun yang kedua kali ini dia tidak seperti yang pertama. Dia menyadari dan dia dalam keadaan sadar, tidak seperti yang pertama dia jatuh pingsan. Selesai semua dari pemakaman ini, dia naik, langsung dia cari sang ibu yang memesan kuburan tersebut. Dia kejar, dia dapati ibu itu memang jauh dari tempat itu. Ibu itu juga ikut hadir. Langsung dia pegang, wahai ibu, coba saya ingin bertanya, ibu ini yang jenazah ini siapa sebetulnya? Ibu itu menyatakan, kamu jangan ganggu saya dalam musibah, uruslah urusan kamu. Namun orang ini tetap meminta, wahai ibu, tolong, ada sesuatu yang saya ingin tahu sebenarnya. Singkat cerita dijelaskanlah, ya, itu adalah anakku. Yang kedua pun anakku, kata sang ibu. Yang pertama, apa kerjanya itu? Yang pertama dia adalah thalibul ilm, orang yang belajar ilmu. Dia belajar ilmu dan meninggal. Begitu hebat sambutan ini, baru bagian kecil dari sambutan yang akan diberikan bagi orang yang belajar ilmu. Yang keduanya bagaimana, wahai ibu? Yang keduanya adalah kakaknya. Kerjanya dia tukang kayu. Hasil dari usaha yang dia lakukan memang dia peruntukkan untuk membantu adiknya belajar. Karena itu dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh adiknya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Sang gali kubur setelah mengetahui itu, langsung dia pergi ke kota, langsung dia cari ulama yang ada. Singkat cerita, pergilah dia bertemu dengan seseorang alim ketika itu di tengah-tengah masjid di Syria, Syekh Sa'id Al-Burhani. Langsung dia datang, dia mengatakan, saya ingin belajar. Kenapa kamu sudah tua seperti ini baru mau belajar? Bukan dari dulu-dulu. Akhirnya dia cerita, umurnya sudah hampir 50-60 tahun. Mau belajar sekarang, bukan terlambat. Tidak ada terlambat untuk orang belajar. Tidak ada terlambat untuk orang membantu para pelajar. Masyiral hadirin rahimakumullah. Dia datang, dia belajar. Dari mulai saat itu dia belajar dan belajar. Akhirnya pertama dinyatakan dia belajar ajrumiyah dalam ilmu nahunya, terus sampai menjadi seorang ulama besar di negeri Syam. Dan dia terus memiliki keturunan-keturunan sampai yang terakhir dinyatakan salah satu keturunannya yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Dari keturunan yang tukang gali kubur. Nah, Masyiral hadirin, satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Ini baru bagian kecil dari keistimewaan orang yang belajar ilmu ataupun pendukung mereka.